Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis tentang khasiat madu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berbunyi, hadatsana Ayyas bin Walid, hadatsana Abdul A'la, hadatsana Sa'id an Qatadah an Abil Mutawakkil an Abi Sa'id anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala akhi yashtaki batnahu faqala skihi asalan thumma atathaniyata faqala skihi asalan thumma atahu thalithata faqala skihi asalan thumma atahu faqala qad fa'altu faqala sadaqallahu wa kadzaba batnu akhika iskihi asalan fasaqahu fabara'a, rawahul Bukhari. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Ayyas bin Walid, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Abi Al-Mutawakkil dari Abi Sa'id bahwasannya seorang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, saudaraku mengeluh sakit pada perutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minumkan ia madu. Kemudian orang itu datang untuk kedua kalinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minumkan ia madu. Orang itu datang lagi pada kali yang ketiga. Nabi tetap berkata, minumkan ia madu. Setelah itu orang itu datang lagi dan menyatakan, aku telah melakukannya namun belum sembuh juga, malah bertambah mencret. Nabi bersabda, Allah Maha benar dan perut saudaramu itu dusta. Minumkan lagi madu. Orang itu meminumkannya lagi, maka saudaranya pun sembuh. Dan di dalam surat An-Naml ayat 68-69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa uha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhululah yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'ul linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibikin atau yang dibuat oleh manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebenaran Allah bagi orang yang berpikir. Dalam Quran surat An-Naml ayat 68-69, para ulama menyatakan bahwa ayat tentang berobat dengan madu ini bersifat khusus, yaitu sebagai penyembuh untuk sebagian penyakit dan untuk sebagian orang. Dan dalam hadis riwayat Bukhari yang saya sebutkan tadi, diketahui bahwa penyakit yang diderita orang tersebut dapat disembuhkan dengan minum madu. Hal ini merupakan kemujizatan Rasulullah SAW karena dapat mengetahuinya langsung. Peristiwa dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa madu salah satunya berkhasiat untuk menyembuhkan sakit perut. Dan apakah ada hubungan antara hadis tersebut, hadis tentang madu, dengan sains? Ya, di dalam hadis tersebut terdapat sains hadis, yaitu satu, madu itu sebagai sumber energi bagi manusia. Bukan hanya manusia, tapi ada beberapa makhluk hidup selain manusia juga memakan atau minum madu. Yang kedua, yakni madu sebagai seefektif glukosa. Hasil riset yang dikeluarkan sebuah jurnal kesehatan menyebutkan kadar ukur untuk mengukur dampak negatif makanan dalam gula darah yang rendah pada madu memperlambat penyerapan gula dalam darah sehingga lebih menyehatkan sistem pencernaan dan menjamin ketersediaan karbohidrat selama berolahraga. Yang ketiga, yakni madu sebagai penyembuh luka. Dalam dunia pengobatan, masyarakat Yunani dari Romawi mempelopori penggunaan madu
untuk mengobati hidung tersumbat. Sementara itu bangsa Mesir pun menjadi pelopor pemanfaatan madu untuk mengobati luka. Mereka membuat salep dari madu untuk mengobati luka bakar dan luka akibat tusukan benda tajam. Yang keempat, yakni madu sebagai antibiotik. Khasiat madu sebagai obat luka terungkap secara ilmiah. Madu bekerja sebagai antibiotik alami yang sanggup mengalahkan bakteri mematikan. Madu sangat asam sehingga tidak cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Yang keenam, yakni madu untuk terapi. Dan yang ketujuh, madu untuk mengobati luka luar, yakni atau yang kita sebut sebagai borok. Ini Rumah sakit Universitas Wisconsin Medical School dan Public Health menerapkan terapi madu bagi borok yang penderita diabetes. Uji coba terhadap seorang pasien berusia 79 tahun berhasil menyembuhkan borok pada jari kakinya. Sang pasien bahkan tidak jadi diamputasi berkat terapi madu tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.